Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi Sunjaya Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya ilmiah saya yang berjudul Beca Motor Cyberpunk. Jadi yang pertama itu saya akan membahas tentang bab 1 saya. Yang pertama latar belakang. Jadi di sini saya akan membuat atau kelompok kami akan membuat beca motor Cyberpunk yang menggunakan sensor sidik jari dan sensor suhu. Dikutip juga oleh Wiguna tahun 2017, halaman 1 mengatakan bahwa beca tradisional adalah salah satu kendaraan tidak bermotor yang masih bertahan dalam melakukan pengangkatan bagi masyarakat khususnya di daerah pedesaan dan beberapa di perkotaan. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Penelitian ini dibatasi dengan pembuatan beca Cyberpunk yang menggunakan sensor sidik jari dan sensor suhu agar terjaga keamanannya dan dapat menarik pelanggannya juga. Selanjutnya rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya itu yang pertama bagaimana desain beca motor Cyberpunk. Selanjutnya yaitu apa komponen-komponen yang terdapat pada beca motor Cyberpunk. Dan yang ketiga bagaimana cara kerjanya sensor sidik jari dan sensor suhu. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya itu yang pertama memaparkan desain dari beca motor Cyberpunk. Yang kedua mendeskripsikan tentang komponen-komponen yang terdapat dalam beca Cyberpunk. Yang ketiga itu memaparkan cara kerja sensor sidik jari dan sensor suhu di beca motor Cyberpunk. Ya, selanjutnya manfaat yang pertama itu membuka lapangan pekerjaan baru bagi para pengemudi beca. Yang kedua itu alat transportasi tradisional kita itu tidak hilang juga. Selanjutnya metode penulisan. Di sini metode penulisannya itu dalam kajian ini metode ini menggunakan studi pustaka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nail Mutali Mukhtar dari kelompok 10. Nah, kali ini saya akan membahas bab 2 yaitu kajian pustaka. Oke, yang pertama adalah kita menggunakan Arduino Uno, yang kedua adalah modul relay 1 channel, yang ketiga adalah sensor sidik jari, yang keempat adalah modul DF player mini, yang kelima speaker pasif, yang keenam sensor suhu atau temperatur, yang ketujuh adalah sensor kelembaban udara. Nah, yang pertama Arduino Uno. Pengertian Arduino Uno adalah salah satu produk berlabel Arduino yang sebenarnya adalah satu papan elektronik yang mengandung microcontroller ATmega 38. Nah, yang kedua adalah modul relay 1 channel. Modul relay 1 channel adalah sebuah saklar magnet di mana berfungsi untuk memutus atau mengubah satu atau lebih kontak. Yang ketiga adalah sensor sidik jari. Ya, sensor sidik jari yang seperti biasa lah, yang biasanya untuk sidik jari. Yang keempat adalah modul DF player mini. Di sini modul DF player mini sebagai MP3 untuk mendukung speaker pasifnya. Yang kelima adalah speaker pasif. Speaker pasif adalah sebuah hardware yang termasuk output device. Outputnya itu mengeluarkan suara. Yang keenam adalah sensor suhu atau temperatur. Yang ketujuh adalah sensor kelembaban udara. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai kajian pustaka. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya YSKL Kacing Pasimbuang dari kelompok 10 kelas IF4304. Saya akan menjelaskan bab 3 yaitu bab pembahasan dari artikel kami yang berjudul Becak Motor Cyberpunk. Pembahasan yang pertama itu pembahasan tentang wiring diagram. Ini gambar yang sudah diperbesar. Wiring diagram di sini adalah gunanya untuk mengetahui jalur kabel yang terdapat
di bagian motor. Yang kita perlukan dari wiring diagram ini adalah arah jalur kabel dari relay starter, yang dimana relay starter ini nanti kita akan hubungkan dengan modul relay yang kita punya untuk mengaktifkan sensor sidik jari. Ini adalah rangkaian wiring diagram dari Honda Beat. Cukup itu saja penjelasan dari wiring diagram. Selanjutnya kita akan masuk ke cara pemasangan instalasi dari bagian-bagian rangkaian dari becak motor Cyberpunk. Di becak motor Cyberpunk, rangkaiannya adalah seperti ini. Yang di bagian tengah ini adalah breadboard. Breadboard ini gunanya untuk sebagai percobaan sebelum menyolder langsung. Jadi di breadboard ini kita bisa tahu kesalahan rangkaian kita di mana. Karena kalau habis disolder itu kita susah untuk melepasnya kembali, atau mungkin tidak bisa. Nah, di breadboard ini ada lajur positif, ada jalur negatif, dan juga ada jalur positif, ada jalur negatif. Semua ini satu rangkaian, positif negatif, positif negatif, positif negatif. Dan jika ingin dihubungkan, semua ini ingin dihubungkan, maka ini harus satu jalur positif negatif agar bisa terhubung. Selanjutnya kita masuk ke servo. Servo ini adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan pintu becak saat sensor suhunya itu dalam keadaan tidak normal. Servo ini kita akan memakai servo 180 derajat, yang dimana dia akan berputar 180 derajat untuk mengangkat pintu. Jadi ini adalah bagian kabelnya, ground itu kita hubungkan ke lajur negatif. VCC ini adalah arus yang berkekuatan 5 volt, dan ground ini berkekuatan 0 volt. VCC itu kita hubungkan ke positif, dan lajur arah datanya itu kita hubungkan langsung ke pin Arduino kita ini. Terus di bagian fingerprint sensor sama dengan gunanya untuk sidik jari. VCC kita sambungkan ke alur positif, GND kita hubungkan ke alur negatif, dan datanya langsung menuju ke pin Arduino. Fingerprint sensor ini tidak anti air, jadi kita harus memasangkan semacam casing agar bisa dipakai untuk terus menerus dalam keadaan hujan maupun tidak. DHT11 ini adalah sensor suhu. Sensor suhu yang dimana kita perlukan untuk mengontrol suhu udara agar becak dapat mengetahui kondisi di mana becak harus menurunkan atau menaikkan pintunya. Jadi kabelnya sama, ada GND kita hubungkan ke negatif, VCC kita hubungkan ke lajur positif, dan data langsung ke Arduino.
modul relay satu channel. Modul relay satu channel ini kita gunakan untuk mengaktifkan atau menyalakan mesin saat fingerprint atau sidik jari kita terdaftar, sidik jari kita sudah masuk di program fingerprint. Jadi VCC ini ada kabelnya, sama kabelnya. VCC kita hubungkan ke positif, GND kita hubungkan ke negatif, dan lajur datanya kita hubungkan langsung ke Arduino. Untuk kondisi normally open atau NO ini kita akan, jadi ketika tidak ada tegangan yang masuk, saklar akan dibuka, atau bisa dibilang rangkaiannya terputus, karena kalau saklarnya dibuka itu tidak akan terhubung relay starter dan ini NO. Ini akan terbuka, misalnya ini terbuka di sini, ini tidak akan terhubung. Sebaliknya, jika fingerprintnya nyala atau ada arus yang masuk, itu rangkaiannya terhubung. Seperti ini bentuknya jika terhubung, dan itu menyebabkan modul relay satu channel ini menghidupkan mesinnya. Dan begitulah. Pada bagian Arduino ini kita 5 volt ini kita hubungkan langsung ke sini, dan kabel ground itu kita hubungkan ke sini. Seperti itu rangkaiannya. Kita lanjut ke bagian desain. Nah, seperti ini desainnya itu kita tidak menghilangkan atau membuat tampak lebih ke zaman modern. Kita akan menggunakan becak motor yang tradisional, karena kita tidak ingin menghilangkan ketradisionalannya. Jadi yang ditambahi cuman beberapa fitur seperti pintu yang nantinya akan tertutup sendiri seperti ini. Pintunya akan tertutup, dan beberapa hiasan-hiasan yang membuat becak ini tampak menarik. Rangkaiannya nanti itu kita akan taruh di sini, kecuali fingerprint ada di sini nanti. Terus dan mesinnya itu kita akan upgrade. Cuman tampilan tradisionalnya itu kita tidak akan ubah. Cuman beberapa hal saja, seperti hiasan-hiasan pada becak dan mesin, dan rangkaian yang tadi. Seperti itulah bab pembahasan. Dan di bagian penutup, simpulan berdasarkan kajian. Simpulannya itu ini. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rangkaian sederhana untuk membuat becak cyberpunk memiliki teknologi berbasis microcontroller adalah dengan menggunakan Arduino Uno. Saran kami itu ke pengembang. Dan kita mempunyai banyak saran ke pengembang, ke pengemudi itu. Kalau untuk ke pengemudi, ini untuk para pengemudi becak diharapkan untuk tidak mengabaikan suhu pada mesin kendaraannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti mesin mogok. Dan untuk pihak pengembang,
sebaiknya diteliti lagi rancangan pengembangannya. Dan ada juga untuk pemerintah. Dan untuk pemerintah itu sebaiknya lebih mendukung dan memperhatikan potensi anak bangsa dan lebih bagus lagi jika difasilitasi. Sekian dari saya. Terima kasih.